Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. penegak hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat malam teman-teman, selamat malam Le. Selamat malam, Bang Roy. Jadi teman-teman, saya bersama Le Parlin Bayota Bartesan lagi malam ini. Le, mohon maaf, ini ada lagi yang perlu menarik kita bahas. Saya tadi barusan kan ketawa. Terakhir yang tertawa sih. Jadi ada oknum pengacara mau mengajukan gugatan perlawanan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Dan gugatan tersebut didaftarkan di Kotim Sampit, di PN Sampit. Adapun dasarnya adalah karena kliennya si oknum pengacara tadi ditetapkan tersangka oleh pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, korupsi. Nah, yang jadi menarik sekarang ini jadi biar kita sambil mengajari masyarakat publik, jadi biar publik tahu ya, karena oknumnya sudah 2 kali saya tahu saya begini-begini nih. Bagaimana sih konstruksi hukumnya? Kok dia ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi, tapi gugatnya perbuatan melawan hukum di Perdata? Iya, jadi Bang Roy, ini kasus ini lagi diulas di beberapa media. Iya. Kita juga ada membaca media elektronik, media cetak. Memang judul awalnya adalah tindak pidana korupsi. Ya. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi selaku penyidik itu telah menetapkan 2 orang tersangka. Ya. Yang pertama adalah Ketua Kotim dan bendaharanya. Ya. Nah, ini kan judulnya adalah tindak pidana korupsi. Ya. Lalu kemudian ada respon dari 2 tersangka tadi melalui kuasa hukum melakukan gugatan perdata yang tadi Bang Roy sampaikan itu. Ya, inilah yang harus diluruskan Bang Roy. Sebenarnya kalau pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan tersangka dalam konteks pidana, yang lebih tepatnya adalah perlawanannya pra peradilan. Diuji melalui mekanisme permohonan pra peradilan. Yang judul penetapan tersangka diuji melalui lembaga pra peradilan. Itu yang lazim yang diatur berdasarkan KUHAP-nya. Nah, itu Bang Roy. Nah, kemudian kalau hari ini yang dipersoalkan ada perlawanan melalui gugatan perdata dengan judul perbuatan melawan hukum, bagi saya ini sirkus hukum yang sangat lucu. Jadi gini lah, saya menarik pernyataan pengacara tadi mengatakan seolah-olah nih karena dia ada gugatan perdata mengacu pada perma, maka pidana tidak boleh jalan. Nah ini Bang Roy, ini harus dipahami. Bicara perma Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, itu tidak serta-merta mengikat dalam suatu proses pidana. Karena hal apa? Karena begini Bang Roy, dalam konsep penegakan hukum pidana, ketika ada persoalan penegakan hukum pidana, ada penyidikan, kemudian ada penetapan tersangka, lalu kemudian ditangguhkan. Ini tidak ada jalannya kalau hanya dengan memaknai karena ada gugatan perdata. Makanya tidak bisa seperti itu Bang Roy. Berarti saluran satu-satunya adalah pra peradilan. Pra peradilan, karena dalam perkara pidana itu kan, perkara pidana itu tidak akan dilanjutkan. Pertama dihentikan. Ya, SP3 kita kenal lazimnya. Kemudian juga ada yang pernah dulu kita dengar adalah deponering. Ya, atau juga karena putusan pra peradilan yang menyatakan penetapan tersangka itu cacat hukum. Nah, itu yang lazimnya. Tapi kalau karena ujuk-ujuk ada gugatan perdata lalu penyidik disuruh menunda, emang lu siapa? Ya kan? Ini kan perkara ada proses pidana, ini penyidik diberikan kewenangan. Ya, sesuai dengan kewenangannya melakukan penyidikan, kemudian melakukan penetapan tersangka, atau ditambah dengan upaya paksa menahan dan menangkap tersangka tadi. Karena melalui pra peradilan tadi lah kita menguji kan. Iya, itulah yang diuji tindakan penyidik. Kalau di perdata ini kan, ini apa yang mau dibahas di sini? Apalagi yang saya ketahui itu selain Kejati selaku tergugat, juga ada Bupati Kotim selaku tergugat dan Kadispora. Nah, ini kan malah dagelan apa lagi? Gitu loh. Jadi singkat berarti ini dagelan ya? Ya, sirkus hukum yang lucu-lucu Bang Roy. Oke deh. Lucu sekali. Ya, saya kalau boleh menyampaikan secara langsung kepada pihak Kejati, untuk apa melayani hal-hal seperti itu? Betul, saya setuju. Pokoknya Kejati selaku penyidik ini fokus pada kewenangan dia selaku penyidik tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi tadi. Ya, itu Bang Roy. Oke. Tadi menyangkut kewenangan Kejaksaan Tinggi penyidik ya? Iya. Penyidik tipikor. Jadi tadi sore ini ada berita seliweran, kan kalau nggak salah hari ini di panggilan ketiga nih. Betul Bang Roy. Dan lagi-lagi si tersangka tadi tidak datang. Nah, ini dengan alasan yang menurut saya agak sedikit aneh sih. Jadi gini Bang Roy, dalam konteks penyidikan tindak pidana itu
ketika seseorang telah ditetapkan oleh tersangka oleh penyidik, maka penyidik punya kewenangan paksa. Ya, Ya. setuju. Nah, persoalannya kan begini. Kalau itu sudah dipanggil secara patut dan layak, kemudian yang dipanggil dan yang dipanggil tadi tidak kooperatif, kemudian dengan berbagai alasan sehingga mempersulit atau menghambat tindakan penyidikan, maka penyidik juga punya kewenangan untuk melakukan jemput paksa, Bung. Ya. Ya. Jadi jangan salah. Di sini bukan tersangka yang mengatur-ngatur penyidik, Bang Roy. Ya, Nggak boleh betul. begitu. Nanti pembuktian nanti ya. Iya, makanya kan penyidik harus juga punya kewibawaan dalam hal ini, Bang Roy. Jangan sampai ada kesan lalu penyidik diatur oleh tersangka. Ini logika hukum apa lagi? Kalau penyidik diatur oleh tersangka itu nggak benar. Jadi saya dukung kalau memang itu sudah dipanggil secara patut dan layak, kemudian dia mangkir, ya, dengan berbagai alasan, ya penyidik bisa menggunakan upaya paksa, melakukan jemput paksa. Dan itu sudah sering terjadi, bilang. Sering terjadi, karena itu statusnya kan sudah tersangka. Ya, Ketika seseorang melekat tersangka, maka ada kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Gitu, Oke. Ya, kita mendukung lah supaya penyidik segera melakukan upaya paksa tersebut ya. Ya itu kan kewenangan mereka. Iya. Bang. Jangan sampai mereka dipermainkan oleh tersangka. Kan nggak baik buat Dengan ini. alasannya Buat, remeh-temeh ya. ya itulah makanya Bang Roy. Ini kan level kejaksaan tinggi. Iya, betul. Ya jadi nggak boleh lah level kejaksaan tinggi dipermainkan oleh tersangka. Kan mereka bukan sekali dua kali melakukan tindak pidana, penyidikan tindak pidana, Bang Roy. Terus ini ini menarik saya lihat. Jadi saya teringat kasus Setia Novanto dulu. Waktu pengacaranya Setia Novanto, Pak Fredrik Yunadi, itu ditetapkan tersangka juga di pasal 21 Betul. Tipikor. Akhirnya kan terbukti bahwa ada upaya menghalang-halangi penyidikan. Nah, di kasus ini bagaimana lihat? Ya makanya kalau ada dugaan keterlibatan pihak lain selain tersangkanya, Ya. lalu pihak yang keterlibatan pihak lain tadi upayanya kesengajaan untuk menghalangi, merintangi Ya. penyidikan dalam hal ini kasus ini, maka penyidik Kejaksaan Tinggi bisa saja menerapkan dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang ancamannya minimal 3 tahun itu. Ya. Jadi gini, Bro, ya. Maka ini kan extraordinary crime, ya. Tindak pidana korupsi ini kan extraordinary crime, maka ada sanksi hukum juga bagi pihak yang melakukan penghambatan, melakukan perintangan terhadap penyidikan. Kejaksaan Tinggi bisa saja menggunakan pasal 21 bagi pihak yang diduga membuat situasi ini rumit, menurut. Ya, dan lagi menurut pasal tersebut kan luas artinya. Iya, menghalangi, menghambat, merintangi penyidikan, baik dan penuntutan juga bisa dikenakan pasal 21, Bang Rey. Berarti misalnya saya jadi pengacaranya si klien, si tersangka. Ya. Saya hanya menyarankan dia tidak hadir aja udah bisa kena. Nah, makanya ini kan kejadian kalau Bang Roy masih ingat pengacaranya Lukas NMB, Bang Roy. Jadi Ya. kan pengacara Lukas NMB itu kan dijerat dengan pasal 21 oleh KPK karena dia menyuruh saksi tidak hadir terhadap panggilan KPK. Ya. Nah, ketika seseorang dipanggil secara patut sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian kita sebagai pengacara lalu memberikan advis, kamu nggak usah hadir, atau advis, kamu menghindar. Nah, advis begini kan ini melanggar. Inilah aturan yang menurut pasal 21 ini bagian daripada upaya merintangi, menghalangi penyidikan. Ini bahaya buat kita profesi pengacara, Bang. Ya, betul. Dan lagi kita menghalangi proses penegakan hukum ya. Ya, makanya kan profesi pengacara itu kan dia memang ada imunitas, Bang Roy. Betul. Ya, undang-undang advokat mengatur imunitas. Tapi imunitas yang dimaksud dalam undang-undang advokat itu adalah imunitas yang berlandaskan itikat baik. Ya. Pertanyaannya kalau pengacara memberikan advis yang salah, pada dia tahu itu salah, melanggar hukum, itu bukan itikat baik namanya, Bang Roy. Ya kalau dia tahu ini takut saya dia nggak tahu nih lah. Hukum, Ya. siapapun orang, apalagi profesi pengacara harus wajib dianggap tahu aturan Ya. main, Bang Roy. Ya memang, tapi siapa tahu dia tidak tahu. Ya kalau dia tidak mengerti ketentuan pasal 21 ya perlu kita pertanyakan bagaimana apa kemampuan dia sebagai seorang lawyer. Gitu, Bang. Oke, sepakat. Jadi gini, Le. Jadi si oknum pengacara tadi tuh dari minggu-minggu lalu mungkin saya juga baca statementnya tuh kadang-kadang bagi saya aneh, lucu. Jadi saya mempertanyakan kredibilitas dan akuntabilitas beliau ini. Beliau mendampingi perkara Tipikor. Dan yang kebetulan disampit ini yang dipermasalahkan dana hibah kan. Ya, dan hibah yang dilakukan penyidikan. Menurut Le, biar publik juga makin tahu, jangan ada pembodohan terhadap masyarakat. Bagaimana sih skema dana hibah itu? Ya, ini penting, Bang Roy. Ya. Jadi sebenarnya dana hibah itu adalah pemberian. Ya. Ya, pemberian dari pemerintah. Ini judulnya kan dana hibah APBD, Ya, APBD Kota Waringin Timur. Ya. Jadi kalau judulnya seperti itu berarti ada pemberian
hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur kepada penerima hibah. Ya. Nah, kalau kasus ini adalah KONI Ya. Kotim, maka KONI Kotim lah yang dalam hal ini adalah penerima hibah. Ya. Nah, sebenarnya kalau dana hibah itu dia terikat dan diatur dengan yang namanya naskah perjanjian hibah. Nah, ini aturan mainnya ada di Permendagri nomor 14 tahun 2016. Oke. Ya, ketika naskah perjanjian hibah tadi sudah ditandatangani oleh kepala daerah dan penerima hibah, maka disitulah landasan hukum pemberian hibah tadi, Bro. Apakah hibah berupa barang atau apakah hibah berupa uang? Nah, jadi di sini kalau bertanya, mempersoalkan bupati tidak memberikan petunjuk teknis itu bukan daripada bupati. Ya. Tapi sebelum ini dinyatakan diberikan hibah, si penerima hibah itu mengawali dengan namanya membuat suatu perencanaan, usulan. Ya, usul. Ya, usulan. Kemudian usulan itu dikaji oleh SKPD terkait. Ya. Nah, usulan inilah yang nanti dinilai kalau usulan ini di hasil kajiannya sesuai dengan kemampuan daerah, maksudnya kemampuan keuangan, maka inilah yang nanti dibuat keputusan oleh kepala daerah tadi. Lalu lahirlah naskah perjanjian hibah daerah. Nah, yang jadi soal penggunaan dana hibah ini benar tidak berdasarkan usulan tadi. Ya, betul. Kan di sini kan hibah ini kan kalau kasus ini kan hibah berupa uang, ya, entah itu uang untuk kebutuhan KONI Kotim. Nah, kalau uang tadi digunakan tidak sesuai dengan usulan yang awalnya dibahas di level pemerintah daerah, inilah yang bisa dijadikan pintu masuk dugaan tindak pidana korupsi, Bang Roy. Ya. Jadi bukan bicara tidak ada petunjuk teknis lalu mau menyalahkan Bupati Kotim Ya, itu. yang saya lihat tersangka ini pengen narik bupati ini. Nah, inilah Bang Roy. Maka jadi gini, kalau kita bicara hukum, berhukumlah yang benar. Ya, jangan asal ngomong. Ya, jangan asal menuduh orang. Ini kan nggak baik. Ya, betul. Apalagi lalu terkesan melebar. Misalnya lalu bupati begini, lalu ini ada unsur politik. Ini kan hukum, Bro. Ya, hukum. Ya, hukum ya harus dipandang aturan hukum. Jangan didomplengi dengan bicara politik dulu. Ya, tinggal dilihat. Kalau ada kesalahan dalam penggunaan dana hibah, ya apalagi itu dibarengi dengan kesengajaan, ya, sehingga membuat situasi itu menjadi masalah pidana, masalah tindak pidana korupsi, ya jangan melebar ke sana kemari. Ya, artinya kan begini, kalau ketua KONI tadi menggunakan dana dengan salah, tidak ada tanggung jawabnya kan bupati? Iya kan kalau sudah ini kan hibah ini kan seperti langsung diberikan. Ya, berikan langsung. Dari pemberi hibah, di sini bupati, pemerintah daerah kepada penerima hibah. Ya. Nah, ketika ini sudah diberikan uang tadi, maka tanggung jawab penerima hibah lah untuk menggunakannya sesuai dengan usulan yang disampaikan sebelum itu, Bang Roy. Jadi tidak ada kaitan tanggung jawabnya bupati di situ kan? Kalau untuk pengelolaan dana hibahnya tidak terkait dengan bupati. Karena gini, kesan saya ini oknum pengacara tersebut pengen menariknya ke arah situ. Ya itu boleh saja dia berargumen seperti itu, tapi tolong sampaikan penjelasan itu secara keilmuan loh. Ya supaya ini tidak jadi gosip liar. Sepakat. Ya, kan malu kita orang berpendidikan, apalagi kita berbekal sarjana hukum, lalu bicaranya asal tanpa ada alur kronologi hukum atau kronologi yuridis yang mendasari itu kan memalukan, Bang Roy. Ya, apalagi kalau titelnya panjang banget lah ya. Ya bukan hanya titel, kan kasihan nasib tersangka ini, Bang Roy, ya kan. Tersangka ini kan tersangka yang dipertaruhkan di dunia persoalan hukum hari ini kan adalah nasib tersangka. Ya, betul. Ya. Betul. Jadi fokus saja lah pada persoalan pidana yang dihadapi tersangka. Gitu, Bang Roy. Ya kalau emang dia bilang ada bupati terlibat, tunjukkanlah apa yang terlibat dia bilang. Ya, itu sampaikan dalam proses penyidikan itu. Disampaikan ke pemeriksa kan. Ya, sampaikan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi kalau memang ada keterlibatan dugaan tindak pidana. Dalam dibuktikan lah ya. Lengkap dengan alat bukti lah ya. Makanya tadi Bang Roy, jadi kan jangan asal cuap-cuap, kan nggak baik Bang Roy kalau kita asal cuap-cuap tanpa bukti dan konstruksi hukum yang jelas. Oke, Le. Jadi terakhir, Le, biar netizen atau teman-teman pemirsa kita makin paham apa penutupnya, Le. Ya penutupnya saya kira kita kembali kepada persoalan apa yang menjadi temanya adalah dugaan tindak pidana korupsi, maka penyidik yang berwenang dalam hal ini Kejaksaan Tinggi supaya tidak terkesan di masyarakat mereka tidak berwibawa karena tersangka 3 kali dipanggil secara patut,
kemudian tidak hadir dengan berbagai alasan, ya Kejaksaan Tinggi harus tegas. Ya. Harus tegas, ya. Kalau ada memang keterlibatan pihak lain yang merintangi menghalangi penyidikan, bisa digunakan pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Dan untuk tersangka, sebagaimana lazimnya, karena sudah tersangka, kalau tidak kooperatif, upaya paksa, jemput paksa, kalau mau ditahan, silakan kewenangan menahan, dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi. Itu. Oke. Dan juga untuk tersangka, yang merasa keberatan tadi terkait penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi tadi, lebih bijaknya, ayo kita uji penetapan tersangka itu melalui lembaga pra-peradilan. Gitu, Bang Roy. Oke, Le. Ya, tapi kita harap tersangka sadar lah. Artinya bertanggung jawab secara hukum lah. Ya, pembuktiannya ya nanti di pengadilan. Ya sebenarnya bukan hanya tersangka, Bang Roy. Kita juga sebagai masyarakat dan pemerhati hukum juga harus meluruskan Ya, betul. Cerita dan informasi yang berkembang di masyarakat. Bahwa yang namanya keberatan terhadap penetapan tersangka, lembaga yang tepat adalah lembaga permohonan pra-peradilan. Begitu, Bang Roy. Oke. Ya, untuk gugatan tadi ya, saran lain gimana tuh? Ya kalau saran saya, jauh panggang dari api, Bang Roy. Jauh panggang dari api dengan judul PMH tersebut, saya tidak mendahului majelis hakim ya. Tapi saya, karena kita bicara pengalaman dalam konteks beracara, jauh panggang dari api. Karena yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi itu berlandaskan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan dan KUHP. Jadi, gugatan perdata itu tidak punya korelasi untuk menguji tindakan penyidik dalam konteks pidana gitu. Berarti nggak usah dipedulikan ya? Ya seharusnya seperti itu. Fokus pada penyidikan pidana tadi gitu. Oke, terima kasih, Le. Makasih, Bang. Waktu. Oke, teman-teman sahabat Kalibata, mudahan tadi pencerahan tadi bisa berguna buat semua. Jadi jangan ada penyesatan lah. Ya, jangan ada sirkus hukum yang lucu-lucu lagi lah. Ya. Oke, demikian dulu teman-teman sahabat Kalibata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegak hukum, salam sahabat Kalibata.